Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Bumi Mandarnesia. Channel YouTube Bumi Mandarnesia merupakan salah satu channel YouTube yang mengangkat sejarah, tradisi, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seputar Boyang Adat Mandar yang merupakan sebuah rumah adat dari suku Mandar. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan utamanya, kami meminta kepada Lulareu Ianasanna agar terus mendukung channel YouTube Bumi Mandarnesia dengan cara memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dalam pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang sangat melimpah. Di setiap jengkal tanahnya berdiri tegak identitas yang tak lekang oleh zaman. Salah satunya berada di tanah Sulawesi Barat, tempat di mana angin laut bertemu dengan keteguhan adat suku Mandar. Dalam sistem peradaban masyarakat suku Mandar, mereka tidak hanya membangun sebuah tempat tinggal, melainkan masyarakat suku Mandar membangun sebuah ekosistem kehidupan yang mereka sebut sebagai boyang. Rumah atau dalam bahasa Mandar disebut sebagai boyang. Bagi masyarakat suku Mandar, mereka bukan sekedar struktur kayu dan atap rumbia. Boyang merupakan penggambaran dari tubuh. Boyang adalah martabat, dan boyang adalah manifestasi dari keyakinan terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam video kali ini, kita akan membeda setiap helai papan dan setiap ukiran yang ada di rumah adat Mandar ini, mencari tahu mengapa rumah ini didominasi struktur panggung dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh nenek moyang suku Mandar melalui arsitektur yang unik ini. Hal yang pertama yang harus kita lihat dan yang harus kita pahami adalah bahwa boyang tidak diciptakan setara dalam bentuknya. Meski setara dalam fungsinya, ada klasifikasi tegas yang didasarkan pada status sosial penghuninya, sehingga boyang Mandar terbagi dalam dua kategori, yaitu pertama, boyang adat yang merupakan istana bagi para bangsawan. Jika kawan-kawan berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat dan melihat sebuah rumah panggung yang begitu megah dengan atap yang bertumpuk-tumpuk, itulah boyang adat. Rumah ini bukan sekedar hunian, melainkan simbol kepemimpinan. Di bagian atas atapnya terdapat tumpak layar atau penutup bubungan yang berlapis-lapis. Jumlahnya tidak main-main, jumlahnya sekitar 3 hingga 7 susun. Semakin banyak susunannya, semakin tinggi pula kasta kebangsawanan pemiliknya. Boyang yang kedua yaitu boyang biasa. Boyang ini merupakan rumah rakyat yang bersahaja. Berbeda dengan kaum bangsawan, rakyat biasa mendiami boyang biasa. Secara struktur, ia tetap kokoh dan fungsional, namun tanpa dekorasi yang berlebihan. Penutup bubungannya hanya satu susun, menunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati bagi pemilik rumah ini. Jika kita memperhatikan langkah kaki kita saat hendak naik di boyang Mandar, pada boyang adat sendiri Anda akan menemukan dua susun tangga yang dipisahkan oleh sebuah area bernama pararang. Susunan pertamanya biasa terdiri dari 3 anak tangga, lalu disambung dengan susunan kedua yang berjumlah ganjil sekitar 9 atau 11 anak tangga. Sementara pada boyang biasa, tangganya hanya terdiri dari
satu susun tunggal, sebuah detail kecil, namun berbicara banyak tentang siapa yang tinggal di dalamnya. Jika berbicara mengenai teknik pembuatannya, mengapa Boyang Mandar struktur bangunannya berbentuk rumah panggung? Karena suku Mandar memahami alam mereka. Dengan tinggi tiang mencapai 2 meter, rumah ini bisa terlindungi dari binatang buas dan kelembapan tanah. Jika kita memperhatikan lebih lanjut bagian bawah tiangnya, ada sesuatu yang unik. Tiang-tiang kayu raksasa ini tidak ditanam ke dalam tanah. Mereka hanya diletakkan begitu saja di atas sebuah batu datar. Teknik ini mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya hal ini merupakan cara cerdas untuk mencegah pelapukan kayu akibat zat asam dari tanah, sekaligus memberikan fleksibilitas saat terjadi gempa bumi. Struktur Boyang Mandar dibagi secara vertikal menjadi 3 bagian utama yang mencerminkan pandangan spiritual masyarakat suku Mandar. Pembagian tersebut antara lain yang pertama disebut dengan tapang. Tapang ini adalah bagian paling atas atau disebut juga dengan loteng. Ini adalah area suci dan fungsional yang meliputi atap dan loteng rumah. Yang kedua, bagian ruang boyang. Bagian ini berada di tengah-tengah Boyang Mandar. Disinilah napas kehidupan keluarga berada, tempat berkumpul, bercengkrama, dan beristirahat. Bagian yang ketiga disebut namboyang atau kolong rumah. Di sini, ruang bawah bukanlah ruang mati. Di namboyang, kita akan sering menjumpai para wanita Mandar yang sedang menete atau menenun kain sutra Mandar yang termasyhur itu. Kolong ini juga menjadi tempat bersantai siapapun yang lewat saat hujan turun, dan bahkan tak perlu meminta izin kepada sang pemilik rumah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Mandar sangat menjunjung tinggi sistem keterbukaan sosial kepada sesama manusia. Jika kita melangkah lebih jauh ke dalam ruangan Boyang Mandar, kita dapat melihat interior boyang yang dibagi menjadi berpetak-petak atau yang disebut dengan lotang. Lotang sendiri terbagi atas 3 atau disebut juga dengan talu lotang. Yang pertama, terdapat samboyang. Samboyang yang terletak di bagian paling depan ini adalah wajah pemilik rumah, tempat menerima tamu, tempat upacara adat, bahkan menjadi tempat sakral bagi anggota keluarga yang telah wafat sebelum dimakamkan. Yang kedua, tangawoyang. Tangawoyang atau ruangan tengah yang menjadi jantung aktivitas. Di sini ada songi atau kamar tidur utama. Di sini pula perangkat modern seperti TV atau radio diletakkan, yang mencerminkan penyatuan tradisi dengan zaman. Bagian yang ketiga disebut dengan buik boyang. Buik boyang atau bagian paling belakang merupakan ruangan privasi bagi kakek, nenek, anak bujang, dan anak gadis, dengan ukuran kamar yang diatur sedemikian rupa. Selain itu, jangan lupakan sisi-sisi lainnya. Ada juga yang disebut dengan lego-lego atau teras yang luas untuk menyapa tetangga yang lewat di depan boyang. Selain lego-lego, ada juga yang disebut dengan paceko. Paceko merupakan dapur yang menyatu dengan area mandi atau disebut dengan patit temeang. Dan yang paling menarik adalah tapang yang terdapat di bangunan loteng. Di masa lalu, jika sebuah keluarga memiliki calon pengantin, mereka akan ditempatkan di tapang untuk menjaga kesucian mereka sebelum hari besar tiba. Keindahan boyang bukan hanya pada kayunya, tapi pada jiwanya. Perhatikan ukiran bunga melati pada penutup atap atau ukiran burung dan ayam jantan
yang terletak pada bagian ujungnya. Itu semua merupakan simbol doa-doa yang diukir dalam setiap pahatan. Semua susunan ini, mulai dari tangga hingga pembagian ruangan, bermuara pada satu filosofi luhur masyarakat Mandar yang berbunyi dak dua tasisara talu tammalaisan, yang artinya dua yang tak terpisahkan, tiga yang saling membutuhkan. Dua yang tak terpisahkan adalah penggambaran hukum dan demokrasi. Bagai koin dengan dua sisi, masyarakat Mandar percaya bahwa tanpa hukum, demokrasi akan liar, dan tanpa demokrasi, hukum akan menindas. Tiga yang saling membutuhkan merupakan penggambaran dari sistem ekonomi, keadilan, dan persatuan. Inilah fondasi kehidupan masyarakat suku Mandar. Pesan yang dititipkan nenek moyang orang Mandar melalui rumah panggung ini sangat jelas, bahwa untuk tetap tegak berdiri seperti tiang boyang, manusia harus menjaga keseimbangan antara aturan, hak suara, kemakmuran, dan kebersamaan. Boyang bukan sekedar bangunan kayu. Ia adalah monumen kebijaksanaan yang masih berdiri tegak di tanah Sulawesi Barat. Hal ini mengingatkan kita bahwa rumah sejati adalah tempat di mana nilai dan budaya tetap terjaga dan akan terus abadi hingga selama-lamanya.